Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pakar penyakit menggunakan metode certainty factor. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang halaman penyakit sampai dengan tambah atau simpan ya. Hari ini kita coba update atau edit terus nanti dan juga sekalian hapus ya. Semoga waktunya cukup ya, cukup lah. Ya teman-teman, oke. Jangan lupa eh, silahkan diaktifkan XAMPP-nya dulu jika belum. Kemudian silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa di open dulu ya. Jika belum di open ya, di open dulu. Ini ya, cabai kemarin, oke. Oke. Oke teman-teman, ini oke. Coba kita buka dulu. Oke ya, terakhir kemarin kita sudah sampai ini ya, penyakit. Nah ini ya sudah bisa untuk klik tambah untuk menyimpan data ya, untuk menyimpan data. Oke, nah sekarang kita ke ini ya, edit dan juga hapus. Oke. Jadi ketika kita edit ini nanti dia akan mengarah ke sebuah halaman yang nanti kita gunakan untuk mengedit data yang ada. Dalam kasus data penyakit ini berarti yang diedit hanya penyakit dan juga keterangan ya, karena kodenya ini dia kode otomatis ya. Jadi tidak perlu diedit ya. Jadi yang perlu diedit paling cuma dua ini aja. Oke ya. Seperti itu. Oke. Berarti kita ke page dulu, ke penyakit, tampil ya, ke halaman tampil. Oke. Edit itu ini ya, tombol edit ini ke bawah ya, ke bawah. Ya teman-teman, yang warna oranye sama warna merah ini. Tombol edit itu ini. Terus kemudian tombol hapus ini. Nah, ini kemarin sudah kita atur. Jadi yang penting hrefnya ini ya, hrefnya ini harus tepat. Jadi page-nya nanti mengarah ke penyakit, oke. Dan action-nya adalah update, oke. Kemudian ID, ya nanti karena ketika kita mengupdate ataupun menghapus itu harus berdasarkan data tertentu ya. Dalam hal ini saya berdasarkan primary key-nya, yaitu kode penyakit sebenarnya. Cuma di sini untuk parameternya atau variabel parameternya saya beri nama ID, ya. Sama dengan, nah ini saya ambil berdasarkan kode penyakitnya. Jadi berdasarkan ini ya, di tabel dia harus sama persis di tabel namanya, ya. Begitu juga untuk yang hapus. Yang hapus ini kalau teman-teman lihat, nah yang penting di bagian hrefnya ini ya, page-nya penyakit, action-nya hapus, oke. ID sama sebenarnya, nanti kita echo berdasarkan kode penyakit. Lihat, ini berdasarkan nama field-nya kode penyakit. Ini yang ada di tabel tentunya. Oke ya, sudah oke. Nah, tinggal kita atur sekarang. Berarti kita atur di bagian indeksnya ya. Kita buka indeksnya. Nanti kalau diklik, dia kan actionnya update. Nah, berarti kita arahkan ke yang ketiga ini. Kalau kemarin yang kedua tambah. Nah, ini yang ketiga ini, jika actionnya nanti update. Nah, cek lagi ya. Lihat, actionnya update tuh. Kayak update ya. Jangan sampai keliru menulis. Jadi kalau ada kesalahan, biasanya hanya karena salah ngetik aja. Ini ya, update. Nah, ini kita arahkan kemana? Nah, nanti kita arahkan ke halamannya. Kebetulan belum kita buat ya, ini saya buat dulu di sini. Bisa klik kanan new file atau klik file di atas ya. Klik ini, tapi diklik dulu foldernya biar dia masuk ke sini, atau kalau takut nggak masuk klik kanan di penyakit new file. Nah, kayak gitu ya. Jadi masuk ke situ. Saya beri nama update aja ya, update.php. Oke, ini halaman update penyakit. Oke, ini untuk contoh aja nanti. Oke ya. Nah, di sini tinggal kita arahkan, berarti itu di folder page, folder penyakit, oke, slash nama filenya update ya, update.php. Oke, ini ya. Ya, kita arahkan ke situ, jangan lupa disimpan. Saya refresh dulu. Oke, saya klik di sini. Oke, lihat ya sudah bisa mengarah ke
halamannya. Berarti oke. Nah, tinggal kita atur aja. Ya. Nah, halaman update. Sekarang kita membahas isinya apa. Nah, isi halaman update itu kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan yang ada di halaman tambah ya. Di halaman tambah. Coba saya klik primbon dulu. Kalau di primbon saya halaman update, nah ini ya, halaman update ini kurang lebih sebenarnya hampir sama persis di halaman tambah nih ya. Kalau saya biasanya ini halaman update ya. Ini halaman tambah saya buka. Nah, ini kurang lebih sama di bagian ini, bagian eh, tampilan desainnya ya, bukan di bagian prosesnya ya. Di bagian desainnya. Nah, ini lihat ini file tambah, teman-teman copy aja nih. Nah, ini dulu. Copy dulu, lihat. Copy aja seperti ini. Lihat ya, di copy, lihat saya paste ini. Oke. Nanti prosesnya di atas. Paste dulu aja. Nah, di bagian ini kita tinggal mengubah aja. Nah, ini update. Nah, update data penyakit. Nah, nanti yang diedit paling hanya nama sama keterangan. Oke. Oke, nggak ada masalah. Dua ini nggak ada masalah. Sementara itu dulu. Nah, kemudian inputnya biasanya. Nah, inputnya saya rubah. Name-nya berarti update ya, kecil semua. Kalau value-nya update. Nya besar ya, karena value ini caption ya, teksnya. Kalau name ini hanya nama. Terus batalnya sama ya persis. Oke, save dulu. Oke, yap, ini ya halaman update yang seperti ini. Sementara, nah, ini saya refresh dulu. Baik, oke. Nah, ini ya update batal. Ini ya batalnya sudah oke. Nah, sudah bagus ininya. Nah, cuma seharusnya ketika halaman ini muncul karena kita mau mengupdate, harusnya datanya muncul ke sini. Ya, harusnya ada data yang muncul ke bagian inputnya ini karena mau kita edit kan. Nah, berdasarkan data yang ada di sini tentunya. Ya, dia ketika kita klik ini akan masuk ke halaman setelahnya ini harusnya seperti itu. Nah, kita akan pakai di sini. Bentar saya cek dulu halaman update tadi ada nggak sih? Ini aja. Oke, bentar. Proses update oh ini ya. Klik. Nah, ini. Ini ya teman-teman di bagian prosesnya ya karena ini kan mau proses menampilkan ke inputnya kan. Nah, teman-teman klik di bagian proses. Nah, ini ada beberapa cuma ini mungkin bisa di copy dulu, boleh copy dulu aja semua seperti ini. Bagian proses update-nya kita letakkan, ini saya close dulu ya, letakkan di bagian atas ya, letakkan di atasnya ini. Nah, ya letakkan di bagian atas. Oke, sementara dulu ini. Oke ya, nanti kita beri keterangan. Oke ya, yang saya paste ini. Nah, di sini ada proses untuk update-nya nanti. Cuma di sini yang mau saya lakukan tadi menampilkan dulu. Ya, saya mau menampilkan data waktu kita klik. Saya mau menampilkan data dua ini dulu di sini. Oke, itu di sini kuncinya. Ini ya, menampilkan data. Ini yang pertama ini ngambil data dari parameter. Oke, nah ini saya letakkan biasanya saya cut dulu ya. Saya cut letakkannya di atas ini. Nah, ini saya letakkan di atas ini dulu. Ini mengambil ID dari parameter ya, dari parameter. Parameternya itu kan ini loh, yang di atas ini loh. Nah, ini kan ID-nya kan kelima kan. Nah, kalau ini ID-nya berapa buah? Sudah. Ya. Oh, tadi ada kodenya soalnya. Oke ya. Tadi yang ambil dari atas sudah ada rumusnya ini soalnya. Oke ya. Nah, ini kita ambil dulu. ID-nya tadi kita ambil dulu. Nah, ID-nya tadi kan namanya ID kan. Oke, sorry. Nah, ingat ID dari mana? Dari sini tadi. Ini loh, kan ID-nya dia ngambil kode penyakitnya. Nah, ini yang saya ambil. Dia ada di atas tadi. Karena tadi waktu saya klik sudah error ya. Kenapa error? Karena ada tambahan tadi. Dan sudah saya tambahin rumus yang baru. Nah, ini yang intinya saya ambil ID-nya dulu berapa. Nah, nanti saya gunakan di sini. Nah, ini saya gunakan ya untuk menampilkan data penyakitnya. Ya.
Berarti select from nama tabelnya apa? Penyakit ya. Where fieldnya apa? Fieldnya kode penyakit. Ya, ya fieldnya ini kan fieldnya kode penyakit. Walaupun nama parameternya ID, memang sengaja saya buat namanya ID biar berbeda. Kode penyakit, nama variabelnya ya dari sini, ID. Nah, seperti ini ya. Jadi saya mau menampilkan tampilkan data penyakit yang kode penyakitnya sesuai dengan ID-nya yang tadi kita pilih waktu kita klik edit tadi. Oke ya. Jadi proses. Nah, cara memasukkan ke sini bagaimana? Kita menggunakan value di sini. Oke ya. Kita menggunakan value. Tinggal, oke, sorry, saya pakai PHP aja di sini. Ini saya echo. Berarti variabelnya tadi row ya. Nah ini ya row, oke. Namanya nama penyakit. Oke. Nama penyakit dari mana ini? Seperti ini, dari sini ya. Kemarin nama fieldnya ini, yang ada di tabel MySQL sama keterangan ya nanti ya. Oke. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, kita letakkan di sini. Tapi yang ini keterangan. Keterangan yang kemarin. Oke, kita lihat dulu. Oke ya. Jadi pertama kita proses dulu di sini untuk proses pengambilan. Ketika sudah diproses, baru kita letakkan di masing-masing inputnya tadi. Ini ya, pada point value ini. Ini yang di nama penyakit. Kalau yang di keterangan ini, ya, saya sisipkan di situ. Saya save. Ini ya teman-teman. Oke, tuh. Kita lihat. Saya refresh dulu. Oke, kita klik. Oke, itu ya. Traknosa, kalau ini kan buah busuk, saya klik, nah udah masuk juga buah busuk, layu bakteri. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, baru bisa kita edit. Seumpama namanya ada yang keliru atau keterangannya ada yang keliru atau ada tambahan, nah bisa kita edit. Oke ya, itu baru untuk menampilkan dan mengeditnya. Nah, sekarang tinggal prosesnya. Nah, proses editnya nanti ketika kita klik tombol update ini biar dia bisa mengupdate. Nah, kuncinya di sini. Ya. Nah, di sini namanya harus update ya. Name-nya karena di sini update harus sama persis dengan update name-nya, tombol update. Nah, di sini juga harus update. Ini sama sebenarnya, kita harus ngambil ya. Teknisnya sama kayak tambah kemarin, mengambil data dari inputnya dulu. Ada dua ya, ada nama sama ket ya, keterangan atau ket. Saya singkat ket saja. Ini dari mana dua ini? Kok bisa nama sama ket? Kok bukan nama penyakit ya? Karena di sini name-nya nama sama ket. Ya, di nama penyakit name-nya nama, di keterangan name-nya ket ya. Terus nama variabelnya saya buat sama aja. Kemudian baru proses update-nya. Oke ya, update nama tabelnya penyakit set. Nah, yang kita edit apa? Cuma dua ya, nama sama keterangan. Nama fieldnya nama underscore penyakit ya, jangan sampai keliru, nama fieldnya harus sesuai dengan yang ada di tabel. Nama variabelnya apa? Nama ya, di sini nama variabelnya nama. Untuk nama penyakit nama. Yang kedua keterangan ya. Ingat harus sama persis dengan yang ada di tabel keterangannya. Kalau nama variabelnya yang ini ket. Oke, cuma dua ya, berarti ini saya hapus. Oke, sampai situ ya. Where, nah nama field kuncinya adalah kode penyakit berdasarkan kode penyakitnya. Ini ya, berdasarkan kode penyakitnya. Karena kode penyakit pasti primary key-nya kan. Nah, fieldnya dari mana? Dari ini. ID-nya ini kan. Ini maka saya beri nama ID. Jadi update tabel penyakit saya set, nanti field nama penyakit datanya diambil dari nama, oke. Field keterangan datanya ngambil dari keterangan yang kode penyakitnya sesuai dengan ID-nya yang kita pilih tadi apa. Ya, nanti diproses. Oke, paling ini aja ya nama page-nya penyakit. Oke. Jangan lupa disimpan.
Save. Oke, kita tes ya. Oke ya. Contohnya apa itu kemarin buah busuk tuh nggak ada ya, buah layu bakar. Layu fusarium nih aja ya, saya edit ya, buah busuk ada. Oh, buah busuk. Oh, nggak ada buah busuk ya. Busuk enggak. Saya ganti ini aja ya, layu fusarium contoh. Kemarin kan waktu pertama kan ini nggak ada kan, saya random aja kan. Ini saya mau edit nih. Layu fusarium. Oke. Keterangannya pendek aja. Seperti aja ya. Semoga muat. Nggak muat. Ini aja udah sampai ini. Oke. Ini ya. Pada bagian buah busuk saya ubah jadi layu fusarium sama ini kok tanaman. Oke. Ya, saya update. Oke. Nah, ini ya. Dia berubah. Contoh antraknosa saya edit, contoh aja antraknosa X, ya. X ini ya. Edit. Nah, ini ya. Update. Oke. Update-nya berjalan dengan baik. Tinggal hapus. Nah, hapus. Hapus tadi sudah kita atur ya pada ini parameternya. Ini parameternya sudah kita atur. Intinya actionnya harus hapus, ID-nya juga kode penyakit. Kuncinya di sini, oke. Tinggal kita atur indeksnya. Nah, ini yang terakhir di bagian penyakit. Ini satu tampil tambah ini update. Nah, ini tinggal else yang terakhir. Ini untuk karena ini yang else terakhir maka langsung include-nya aja. Maka di sini saya tambahkan yang di penyakitnya. Saya ingin file hapus. Oke. Karena hapus ini nanti nggak ada halamannya, dia langsung proses ya. Sebentar, saya atur dulu di sini. Berarti folder page penyakit, oke, hapus ya. Yang terakhir ya. Untuk penyakit di keseluruhan prosesnya, oke. Hapus tinggal copy aja di primbon hapus. Nah, ini ya. Hapus ini copy aja. Hapus ini. Oke. Nah, ini sama kayak tadi, teknisnya kita ambil dulu parameternya yang di atas ini ya. Nah, ini ya, kita ambil. Ini kan yang update ID-nya kan ini. Kita ambil, yang diambil itu ID-nya ini loh. Ya, di sini. Mengambil parameter ID. Saya beri nama ID untuk variabelnya get. Dari parameternya namanya juga ID. Jadi yang diambil harus sama, karena kalau di sini ID ya, ID juga biar terbaca ya. Langsung proses hapus ini saya buat simple dulu, langsung hapus. Delete from nama tampilnya penyakit, oke. Where, nah ini sama berdasarkan field kuncinya yang nanti ngambil dari ID. Field kuncinya apa? Field kuncinya adalah kode penyakit. Oke, sorry. Nah, berdasarkan ID tentunya. Nama variabelnya ID. Proses, ini penyakit ya, kembali ke penyakit. Oke. Save. Coba saya tambahkan ya, saya tambahkan contoh aja, X. Nah, ini ya, contoh ada ini. Saya mau hapus, nah, yakin menghapus data ini. Nah, ini dari codingan ini ya, kok bisa muncul seperti itu. Dari ini ya, return confirm-nya ini, yakin menghapus data ini. Nah, ini kalimatnya dari situ. Kalau saya cancel ya nggak terhapus. Kalau saya oke, ya dia terhapus. Seperti itu. Oke ya teman-teman, seperti itu. Ini untuk halaman penyakit sudah berjalan dengan baik dari menampilkan, menambah, mengedit, seperti ini, dan juga menghapus. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.